Selamat pagi pemirsa, negara punya hak mengambil pajak dari rakyatnya, sedangkan rakyat punya kewajiban membayar pajak. Mengelak dari membayar pajak dengan sengaja menyembunyikannya berarti mengemplang pajak. Semakin membaik kondisi perekonomian warga di suatu negara, akan kian meningkat pula penerimaan pajak negara itu. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 13 Januari 2024 dengan tema Akhiri Hengki-Pengki Pajak. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnaminata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Kita tidak ada hengki-pengki ya? Tidak ada hengki-pengki pagi ini ya. Terlalu pagi untuk hengki-pengki ya. Terlalu pagi, tapi kenyataannya masih ada. Mbak Kania, nanti kita akan membahas ini terkait dengan akhiri hengki-pengki pajak. Itu yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Namun seperti biasa, kita akan hadirkan juga pemirsa ada 3 headline yang akan kita bahas hari ini. Ini terkait dengan yang pertama, pelanggaran berulang tidak bisa dibiarkan. Ini terkait dengan adanya salah satu calon yang bertemu dengan kepala desa, Mbak Kania. Kenapa pelanggaran yang berulang ini tidak bisa dibiarkan, apalagi konteksnya dalam Pilpres kali ini? Iya, karena sudah ada aturannya ya yang pasti gitu. Kalau kemudian ada aturannya dan dinilai apa yang dilakukan itu terjadi pelanggaran, ya harus segera ditindak begitu. Masalahnya ini kan berulang-ulang gitu. Berulang-ulang dan kemudian Bawaslu dinilai perlu menegakkan aturan pemilu itu dengan memberikan sanksi yang sesuai begitu. Ini yang kemudian masih ditunggu sampai dengan sekarang, apa yang akan dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu tersebut begitu, untuk memastikan bahwa peserta pemilu itu mematuhi aturan yang memang sudah digariskan. Jadi ada rambu-rambunya begitu yang harus diperhatikan. Jadi di sini diuji ya Pak Bawaslu ya, karena ini di headline juga disebut jangan sampai jadi macan ompong dan harus berani menindak gitu. Iya, betul begitu ya. Karena kalau paling tidak ya, kalau melihat dari data yang ada di Bawaslu, soal laporan yang masuk saja sudah banyak sih sebenarnya gitu, ratusan begitu. Nah, ini yang kemudian memang harus dilihat lagi, mana paling tidak dari pengamat mengatakan seperti itu, harus diambil 1-2 kasus begitu untuk kemudian menimbulkan efek jera begitu. Harus ada sanksi yang tegas supaya tidak diulangi. Intinya kan itu gitu. Berulang-ulang karena mungkin sanksinya tidak ditegakkan atau sanksinya tidak diberikan atau sanksinya kurang tegas begitu. Harusnya seperti itu. Untuk keadilan juga ya tentunya ya, fair harus bagi semua calon begitu. Nah, soal harus ada yang membuat efek jera juga, apakah harus dilakukan juga terhadap mereka yang memberikan ancaman di media sosial? Ini terkait dengan kemarin ada ancaman nggak main-main Mbak Kania, penembakan kemarin di live TikTok ya, salah satu calon presiden yakni Anies Baswedan pada saat melakukan live kemudian ada ancaman penembakan di situ. Nah, seharusnya apa yang dilakukan? Seharusnya apa yang dilakukan? Ya kalau ancaman penembakan itu kan intimidasi ya, terlepas dari itu disampaikan di sosial media begitu. Tetap ini kita bicara soal rambu-rambu ya. Lagi-lagi ketika kita berinteraksi, apakah itu di dunia maya, apalagi di dunia nyata, itu kan harus ada rambu-rambu yang diperhatikan. Tapi kalau ini dianggap agak ya, kalau bentuknya adalah ya ancaman pembunuhan begitu, ancaman penembakan, itu kan sesuatu yang harus diseriusi gitu. Apalagi ini kemudian dilakukan terhadap capres yang akan berkontestasi pada Pilpres tahun ini begitu. Yang kemudian diuji adalah apakah polisi akan menelusuri gitu, paling tidak harus diusut tuntas begitu. Terlepas dari apakah ancaman itu serius atau tidak, tapi ancaman itu terlontar, apakah orangnya ini bisa ditelusuri atau diusut sampai dengan tuntas, itu yang harus dipastikan oleh polisi gitu. Karena lagi-lagi yang diancam ini bukan main-main. Calon presiden yang akan berkontestasi. Jadi konteksnya itu adalah konteks pemilu tentunya. Dan jangan memunculkan asumsi Polri berada di balik pelaku gitu ya. Iya. Jadi artinya boleh berpendapat tapi jangan sampai kebablasan. Iya, tetap ada aturannya. Jangan karena sampai kalau misalnya yang namanya kritik pedas, saling menghujat, atau misalnya meme begitu yang sekarang ini berseliweran gitu di sosial media, itu dinormalisasi ya. Itu masih dianggap wajar gitu dalam konteks demokrasi ya. Tapi ketika ancaman pembunuhan ini agak serius. Jangan dianggap wajar, begitu juga dengan rasio pajak ini yang dianggap wajar, ada hengki-pengki di situ. Tapi sebelum soal kadaster pajak, kemarin ada yang menarik, wacana yang dilemparkan oleh salah satu calon presiden Anies Baswedan untuk memperluas basis pajak. Nah, ini kan ujung-ujungnya untuk meningkatkan rasio pajak ya. Itu adalah dengan kadaster fiskal. Ada pendapat yang berbeda, ada pengamat yang menyatakan teknis sekali, menarik.
kadaster fiskal. Tapi setelah kita semakin menyelami, oh iya juga loh, ini peningkatan pajak mau tidak mau, masa ekonominya meningkat pajaknya tidak. Betul. Begitu kan. Dan kalau kita ingat ini kan debat yang diselenggarakan, ini debat capres yang diselenggarakan oleh Kadin pada saat debat cawapres pun pada waktu itu rasio pajak juga sempat ramai begitu diperdebatkan begitu, yang kemudian membuat orang juga melirik begitu, apa sih yang sedang diperdebatkan, karena tidak semua orang itu bisa langsung ngeh gitu apa yang dimaksudkan dengan rasio pajak. Tapi intinya itu adalah rasio pajak itu adalah untuk mengukur kemampuan negara untuk mengumpulkan pajak dibandingkan dengan PDB-nya begitu, kurang lebih seperti itu. Tapi itu menunjukkan kapasitas negara untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat gitu. Jadi semakin tinggi seharusnya semakin baik begitu ya, apalagi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya juga terus meningkat begitu. Bahwa kemudian rasio pajak kita masih rendah, dan ini ada datanya juga begitu yang menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia itu termasuk yang paling rendah di kawasan Asia Pasifik, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun begitu. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, dan itu yang kemudian juga dipertanyakan baik itu oleh pengusaha juga gitu dalam debat capres kemarin, apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak begitu. Nah, gagasan ini datang kadaster fiskal yang pernah juga dilakukan di DKI Jakarta, apakah kemudian bisa dilakukan di tingkat nasional? Nah, itu juga pertanyaan lainnya begitu. Ada seorang pengamat juga yang mengatakan kadaster fiskal ini bisa nggak dilakukan di tingkat nasional, karena pernah dilakukan di DKI Jakarta dan berhasil begitu. Tapi intinya kadaster fiskal itu adalah semacam sensus ulang gitu, didata lagi begitu. Mungkin saja ada objek pajak yang terlewati atau sengaja dilewati. Nah, itu yang menyebabkan kita inginkan. Gitu ya. Jangan sampai itu juga ada potensi dan kepatuhan yang tidak dipetakan ya. Ini adalah shadow economy itu harus terdeteksi supaya nanti masuk menjadi pemasukan pajak. Walaupun sudah ada upaya ya, seperti misalnya pemadanan nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak NPWP. Sudah kan? Iya, ini sudah diwacanakan. Kalau untuk tingkat nasional, Mbak, supaya lebih ini ya, lebih lebih komprehensif begitu, lebih terintegritas. Oke, dan itu juga yang akan... Ini berkaitan dengan editorial kita pagi ini. Hengki-pengki. Nah, itu juga menjadi topik editorial Media Indonesia hari ini. Pemirsa, kita akan simak bersama editorial Media Indonesia hari ini yang mengangkat tema akhiri hengki-pengki pajak. Akhiri hengki-pengki pajak. Negara punya hak mengambil pajak dari rakyatnya, sedangkan rakyat punya kewajiban membayar pajak. Mengelak dari membayar pajak dengan sengaja menyembunyikannya berarti mengemplang pajak. Pajak adalah pungutan wajib. Biasanya pajak berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Semakin membaik kondisi perekonomian warga di suatu negara, akan kian meningkat pula penerimaan pajak negara itu. Salah satu indikatornya ialah rasio pajak atau tax ratio. Rasio yang membandingkan penerimaan pajak dengan pendapatan domestik bruto atau PDB itu jadi indikator utama bagaimana suatu negara sukses memungut pajak dari rakyatnya. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada 2023 merilis rasio pajak Indonesia pada 2021 memang bukan termasuk yang terburuk di dunia, tetapi Indonesia 5 terbawah untuk tingkat Asia Pasifik dalam urusan rasio pajak ini. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, OECD mencatat rasio pajak Indonesia pada 2021 mencapai 10,9%. Di bawah Indonesia hanya ada Vanuatu, Bhutan, Pakistan, dan Bangladesh. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio pajak 2023 mencapai 10,21%. Angka itu menurun jika dibandingkan dengan 2022 yang mencapai 10,41%. Adapun pada 2021, tingkat rasio pajak hanya 9,11%. Dari rasio tersebut, penerimaan pajak pada 2023 mencapai 1.869,2 triliun rupiah dan pada 2022 sebesar 1.716,8 triliun rupiah. Angka itu memang naik, tapi kenaikannya belum bisa dikatakan eksponensial. Wajar, karena rasio pajak tidak pernah bergerak signifikan juga.
Persoalannya, banyak kasus menunjukkan terjadi patgulipat dan tawar-menawar antara wajib pajak dan aparat pajak. Pajak bisa dikempeskan daripada yang semestinya dibayar, asal mau bekerja sama dengan pemungut pajak. Pada masa lampau, praktek semacam ini disebut hengki-pengki. Pada masa kini, sering disebut cincai. Akibat praktek semacam itu, pendapatan pajak bocor. Maka, amat relevan dan usul calon Presiden Anies Baswedan dalam diskusi dengan Kadin Indonesia, Kamis 11 Januari lalu. Kata Anies, sebelum melahirkan target dan kebijakan baru terkait perpajakan, lakukan dulu fiskal cadastre atau semacam sensus ulang untuk mengidentifikasi objek-objek pajak yang terlewat. Penyisiran ulang yang menjadi salah satu upaya reformasi perpajakan itu diyakini akan mampu menaikkan rasio pajak menjadi berkisar 13% sampai 16%. Target yang realistis tanpa harus memberi angin surga. Usul itu juga bukan sekadar angan-angan, apalagi halu. Anies pernah menerapkan sensus perpajakan itu semasa menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ada rekam jejak di pernyataan tersebut. Kala itu, petugas menyusuri Jalan Gatot Subroto Jakarta untuk mendata tanah, bangunan maupun tempat usaha. Ternyata, banyak tanah yang pajaknya dibayarkan, tetapi gedungnya tidak membayar pajak meskipun sudah berdiri selama 10 tahun. Hal itu terjadi karena gedungnya tidak pernah tercatat sebagai objek pajak. Upaya penyisiran kembali data pajak jelas dapat menjadi bagian reformasi perpajakan. Langkah tersebut diyakini akan mampu mendeteksi objek pajak yang terlewat atau sengaja dilewatkan sebagai bagian dari praktek hengki-pengki para pemburu rente. Itu sebabnya orang dalam atau ordal, badan pajak justru kerap enggan menerapkan fiskal cadastre. Karena mereka-mereka itulah yang menjadi lintah dalam sistem perpajakan. Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan tercatat telah berhadapan dengan aparat penegak hukum. Mereka memanfaatkan posisi justru untuk menggelapkan pajak, rekayasa nilai pajak, pemerasan, atau pencucian uang. Kelakuan hengki-pengki para ordal sudah waktunya untuk diakhiri. Tekan kebocoran pemungutan pajak. Walhasil, pajak bisa naik signifikan, pendapatan negara masuk. Jangan sampai pemenuhan belanja negara harus terus-menerus ditambal pakai utang karena penerimaan pajak bocor dan terus-terusan tercecer di jalan. Akhiri hengki-pengki pajak. Itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemirsa dan Anda juga bisa berinteraksi terkait tema kami hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Kami akan kembali dengan pembahasannya usai jeda. Tetaplah di Metro TV. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, hari ini kita mengusung tema akhiri hengki-pengki pajak. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah tersambung melalui telepon dengan Riza Anissa Pujarama, peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef. Selamat pagi, Mbak Reza. Selamat pagi, Mas Iqbal, Mbak Fania. Ya. Mbak Reza, kenapa rasio pajak itu penting? Apa pentingnya bagi negeri ini? Ya, pajak itu tentunya sangat penting karena untuk mendanai seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ya, untuk salah satunya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun negara. Gitu. Oke, kemudian dari data yang kami dapatkan ini rasio pajak kan rendah. Apa sebabnya rasio pajak ini rendah, Mbak Riza? Ya, jadi ada banyak penyebabnya gitu ya. Salah satunya di kita kan tax compliance-nya, kepatuhan pajaknya juga masih cukup rendah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari struktur yang membayar pajak gitu ya di tenaga kerjaan gitu, jadi jumlahnya kita ini masih itu tax compliance itu masih sekitar 12-13 juta ya, padahal orang yang bekerja di Indonesia itu kan lebih dari 100 juta gitu. Itu juga perlu
diperhatikan karena kita di sini lebih banyak yang kerja di sektor informal gitu ya, sehingga itu perlu well informed gitu, perlu informasi yang jelas kepada masyarakat supaya awareness untuk membayar pajak juga terbangun gitu. Oke, menarik Mbak Riza tadi membahas sedikit soal ekonomi informal ya. Ini UMKM kita berbicara soal mayoritas di Indonesia ini bahkan mencapai 61% menyumbang dari PDB. Nah, untuk pendapatan pajak ini supaya bisa berkontribusi terhadap rasio pajak dengan tetap menggunakan asas keadilan bagi para pengusaha, bagaimana Mbak? Iya, jadi ini menyangkut tentang besaran pajak ya. Kalau bicara tentang keadilan, ini harus perlu pengkajian yang lebih dalam gitu bagaimana supaya pemerintah dapat menarik pajak dari masyarakat, tapi dengan imbal balik yang bisa dirasakan juga oleh masyarakat gitu. Karena kan pajak itu salah satunya misalnya untuk infrastruktur, pelayanan publik juga ya di dalamnya gitu. Jadi kita itu perlu membangun, pemerintah itu perlu membangun kepercayaan dari masyarakat supaya masyarakat juga dengan sukarela gitu membayar pajak. Jadi dan tadi yang saya sebutkan sebelumnya adalah informasi yang baik benar gitu, komunikasi yang baik mengenai pajak ini agar masyarakat tuh yang baik di sektor kalau sektor formal kan gampang ya gitu, bisa melalui perusahaan. Kalau sektor informal ini kan perlu informasi yang lebih sehingga dia nggak takut gitu dan percaya pada pemerintah bahwa uangnya akan digunakan dengan baik dan mereka akan mendapatkan benefit balik dari pemerintah atas pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Mbak Riza, tadi Anda menyebutkan soal yang penting meningkatkan kepercayaan publik. Nah, masalahnya sampai sekarang itu masih ada terjadi pat gulipat, tawar-menawar ya kalau bisa dibilang antara wajib pajak dan juga aparat pajak. Kenapa menurut Anda sampai sekarang ini masih terjadi? Ya, jadi itu masalah dari jadi untuk meningkatkan rasio pajak ini gitu ya, banyak stakeholder yang terkait. Salah satunya itu pengelola pajak sendiri, itu pemerintah. Harus membangun integritas dan kepercayaan publik gitu ya. Kenapa? Salah satunya adalah indikator korupsi kita kan menurun gitu ya. Nah, jadi kan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan pajak gitu ya, secara umum yang ada di Indonesia ini belum positif gitu. Jadi ada beberapa yang merasa saya membayar pajak tapi uangnya dikorupsi gitu istilahnya ya. Sehingga itu tadi pentingnya integritas, membangun integritas dari dalam pengelola pajak itu sendiri supaya tidak terjadi tadi yang disebutkan tema yang diangkat oleh Metro hari ini, Metro TV hari ini yaitu hengki-pengki gitu ya, supaya itu tidak terjadi lagi sehingga masyarakat dengan sukarela akan membayarkan pajaknya gitu. Oke, jadi dari dalam ya lebih utama. Tapi kemudian terakhir bagaimana? Jadi strategi seperti apa yang harus diterapkan Mbak, untuk meningkatkan rasio pajak ini? Ya, ada beberapa strategi tadi yang saya sebutkan. Jadi itu data pertama gitu ya, pendataan yang dinamis gitu. Integrasi data, kemudian pendataan yang dilakukan secara berkala terhadap, jadi ada kebaruan data gitu ya. Apakah benar wajib pajak ini masih sesuai gitu ya, misal aset yang dipajakinya atau dari pendapatannya gitu ya. Kemudian di sisi lain, selain mengejar wajib pajak tadi wajib pajak gitu ya, pemerintah juga perlu itu membangun integritas, itu yang penting, membangun persepsi publik yang baik bahwa pajak yang mereka bayarkan itu akan dikembalikan kepada mereka dalam bentuk pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik, kemudian baik itu infrastruktur, kemudian misalnya fasilitas pendidikan dan kesehatan gitu. Jadi dan itu perlu dirasakan oleh semuanya dan mereka merasa itu fair gitu, merasa adil dari segala kalangan masyarakat gitu. Kalau itu bisa tercapai, maka sebenarnya peningkatan pajak itu bukan hal yang mustahil gitu. Oke, Mbak Riza, satu lagi ini kemarin dalam dialog yang berlangsung antara Capres dengan Kadin ada wacana untuk kadaster fiskal. Nah, menurut Anda seberapa efektif
kadaster fiskal ini untuk meningkatkan rasio pajak? Kalau dari Jakarta sendiri kan itu cukup berhasil ya. Jadi bisa mendata potensi pajak yang selama ini loss gitu. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan pajak di DKI gitu ya. Itu cukup berhasil. Sebenarnya ini bisa diimplementasikan juga di daerah lain gitu. Tapi ya itu berarti butuh SDM dari butuh kapasitas yang cukup gitu ya, dan pendanaan yang cukup juga untuk melakukan pendataan itu. Jadi SDM dan itu mungkin diduplikasi gitu ya, tapi itu perlu SDM yang cukup dan kapasitas SDM dan juga dana gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riza. Riza Anissa Pujarama, peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef. Terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Bahkan kita sudah mendapatkan perspektif yang menarik ya. Tadi soal bagaimana cara untuk meningkatkan rasio pajak, kemudian ternyata kepatuhan pajak kita juga masih rendah ya kalau dari data terkini yang didapatkan. Nah, apakah faktor-faktor ini yang menyebabkan sampai sekarang itu masih terjadi pat gulipat atau hengki-pengki pajak? Iya, satu hal yang mungkin juga bisa di-highlight dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi adalah soal imbal balik yang bisa dinikmati oleh masyarakat begitu ya. Pembayaran pajak itu akan dilakukan secara sukarela kalau kemudian masyarakat bisa melihat ada imbal balik yang mereka rasakan dari pembayaran pajak. Karena kan seperti yang kita ketahui pajak itu dibutuhkan untuk membiayai pembangunan dan lain sebagainya begitu ya. Bahwa soal kepercayaan itu juga termasuk salah satu yang di-highlight begitu oleh narasumber begitu ya, harus ada trust gitu, karena lagi-lagi pengelolaan pajak itu memang harus dikelola secara berintegritas gitu. Nah, lagi-lagi tergantung tentunya dari aparatnya begitu yang melakukan pengumpulan pajak untuk memastikan bahwa trust itu dibangun dengan mengumpulkan pajak dengan informasi yang baik dan benar begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, hengki-pengki itu kan justru adalah ruang-ruang negosiasi gitu yang bisa dilakukan oleh pembayar pajak dengan petugas pajaknya begitu ya. Ya ini yang kemudian ingin diakhiri. Salah satu yang kemudian diwacanakan paling tidak dalam debat capres Kadin kemarin itu adalah soal kadaster fiskal. Karena ujung-ujungnya ini kan adalah bagaimana caranya kita meningkatkan rasio pajak yang dinilai sekarang belum ideal begitu. Makanya itu kemudian berulang kali muncul begitu ya, untuk kemudian kita mencari strategi bersama-sama bagaimana rasio pajak ini bisa ditingkatkan. Tidak ingin mengatakan bahwa strategi yang dijalankan belum cukup, tapi kan memang harus dibantu begitu. Karena kalau kita bicara soal paling tidak tantangan ke depan ini kan akan semakin rumit gitu. Sehingga ada sebuah lembaga internasional EDB juga yang mengatakan bahwa negara itu harus punya rasio pajak yang cukup karena uang itu akan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global sekarang ini begitu. Nah, paling tidak kalau kita melihat angkanya di kawasan Asia Tenggara gitu, Asia Pasifik, paling tidak harus double digit, paling tidak harus 15%. Gitu dikatakan seperti ini berdasarkan data begitu ya, data dari lembaga kita nomor 5 dari bawah. Kita sekarang 10,4 ya. 10,4. Jadi ya, memang ada angka 5% lah paling tidak untuk mengejar ketinggalan itu yang untuk mencapai level ideal ya. Nah, memang sekarang harus dilihat betul begitu bagaimana strateginya ke depan. Kalau kita bicara soal kepatuhan dan lain sebagainya, kembali lagi ke soal kepercayaan tadi. Kan ada beberapa kasus belakangan ini yang membuat akhirnya kepercayaan rakyat, publik itu ya kan, merosot itu kan belum, kalau katanya narasumber tadi kan itu belum terkikis begitu ya. Sampai sekarang masih sampai dengan sekarang tuh masih ada persepsi, ada persepsi yang kurang percaya dalam tanda kutip begitu ya. Bagaimana mau membayar pajak kalau katanya uang pajak saya dikorupsi katanya. Itu masih ada persepsi seperti itu. Apa yang menyebabkannya, Mbak? Ya itu antara lain kasus-kasus seperti yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo begitu misalnya ya, salah satunya gitu, dan ada beberapa juga mungkin kasus-kasus lain. Makanya kita melihat pada waktu itu juga Menkyu termasuk yang sangat terpukul begitu ya ketika kasus itu terungkap, dan sekarang ini kan dalam tahap persidangan dan akan segera divonis bukan untuk Rafael. Tapi itulah yang kemudian menyebabkan mungkin masyarakat menjadi tidak percaya begitu. Karena kalau melihat bahwa uang yang dibayar itu ternyata dikorupsi kan akhirnya jadi tidak percaya begitu. Ini yang memang harus dihindari, dan integritas itu harus selalu dibangun secara terus-menerus begitu. Kalau kita bicara dalam konteks penerimaan pajak. Karena masyarakat juga sekarang kan mengkritisi itu banyak channelnya ya, banyak melalui media sosial, apalagi melihat fenomena flexing, fenomena flexing waktu itu kan sempat mereka yang bekerja di bidang pajak kan
ada rasa gimana gitu loh, pajak saya kok seperti itu gitu kan. Apalagi ya tadi ada dugaan, ini masih ada sebatas dugaan, memang iya. masih harus dibuktikan Dan begitu itu ya. terjadi di beberapa daerah, Mbak. Jadi mungkin itu yang membuat rasa masyarakat terluka begitu ya. Betul. Nah, terus tadi yang menarik juga soal pembayaran pajak itu sendiri, pembangunan, terkait dengan pembangunan. Apakah artinya ini berarti harus tercermin? Misalnya kalau tadi kan dibahas soal sektor informal, Iya. ya kan, sektor informal begitu. Nah ini kan kita bicara lagi soal keadilan. Ketika ditanya narasumber soal keadilan itu dibutuhkan kajian memang lebih lanjut. Tadi kan itu pertanyaannya Iqbal juga begitu ya. Karena sektor informal ini seperti yang tadi dikatakan, pekerja di Indonesia itu ada 100 juta, sementara yang sekarang membayar pajak itu sekitar 13 juta begitu. Baru 12 sampai 13. Memang kalau kita bicara struktur ekonomi Indonesia saat ini, kontribusi UMKM terhadap PDB kan tadi lumayan besar. Tapi apakah semuanya pembayar pajak dan apakah semuanya harus membayar pajak? Itu yang memang harus dikaji gitu, karena kita bicara pajak ini kan juga soal pemerataan juga ya gitu. Nah kali mungkin itu yang harus dilihat lebih lanjut gitu. Jadi kalau kita bicara soal perpajakan ini memang rumit sekali sebenarnya gitu. Tapi yang pasti sesuai dengan editorial media Indonesia hari ini, hengki-pengki itu harus diakhiri gitu, karena salah satunya penyebab kemudian rasio pajak kita selain soal penerimaan pajak itu adalah soal kebocoran pajak begitu. Nah disinyalir ya salah satunya karena adanya praktek hengki-pengki. Nah ini yang harus diakhiri. Bagaimana caranya? Ya harus dicari caranya. Tapi salah satu yang kemudian diusulkan itu adalah bagaimana misalnya melakukan sensus ulang dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa pengumpulannya sudah optimal begitu, objek pajaknya itu memang sudah terdaftar begitu. Jangan-jangan ada data-data yang terlewati dan lain sebagainya. Karena tadi narasumber juga mengatakan datanya ini harus benar gitu. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan. Walaupun kemudian memang kapasitasnya juga harus ditingkatkan, pendanaannya juga harus dilihat gitu. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah dan pekerjaan besar gitu. Tapi harusnya ya sebagai capres harus punya resepnya gitu bagaimana cara mengatasinya. Betul. Jadi target 13-16% katanya realistis, tapi memang harus dipastikan effort besar. Tapi itu bisa begitu untuk meningkatkan rasio pajak sampai ke tingkat itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan pemirsa Anda masih bisa bergabung membahas bersama kami topik editorial media Indonesia kali ini, akhiri hengki-pengki pajak. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah di editorial media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa, akhiri hengki-pengki pajak itu yang menjadi topik dalam editorial kali ini. Nah, kita akan undang Anda, pemirsa, untuk bergabung dan memberikan opini Anda terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Kita akan menyapa Pak Edward yang ada di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, apakah Anda sudah merasakan Pak hasil kepatuhan membayar pajak selama ini? Jadi begini, saya akan mulai dari awal dulu. Pajak itu merupakan darah dari pembangunan bangsa ini. Jadi memang sumber pembangunan yang terbesar itu selain dari sumber daya alam dan hasil-hasil produksi dalam negeri itu pajak. Yang kita sesalkan, tercederainya trust masyarakat ini kasusnya besar, Gayus Tambunan dengan Rafael Alun. Dan yang menyakitkan sekarang, banyak konsultan pajak itu orang-orang pajak sendiri yang membuat usaha-usaha konsultan pajak. Jadi mereka bisa hengki-pengki. Nah ini, tolong ini dibatasi bahwa tidak boleh ada orang pajak yang mendirikan perusahaan walaupun cuma di belakang layar. Itu bisa diselidiki sebenarnya.
konsultan pajak. Kalau untuk mendapatkan kesadaran masyarakat bayar pajak, nggak ada. Pebisnis itu pokoknya mencari keuntungan dengan biaya sekecil-kecilnya. Jadi memang harus ditekan, mereka harus bayar pajak dengan perhitungan dengan data yang jelas. Kalau mengharapkan mereka membayar dengan sukarela, itu nggak ada cerita lah. Karena prinsip bisnis itu kan begitu, mencari keuntungan sebesar-besarnya. Kalau masyarakat merasakan hasil pembangunan, kita rasakan saat ini. Banyak pembangunan fisik yang sudah dilakukan pemerintah, itu sumbernya dari samping sumber daya alam dan hasil bisa apa-apa, dan itu dari pajak. Nah, kita sudah rasakan, walaupun memang belum maksimal. Karena melihat tadi, diperbandingkan kita masih perlu rasio 5% lagi peningkatannya untuk menjadi rasio yang layak gitu, yang standar gitu. 5% lagi harus ditingkatkan. Nah, salah satunya tadi untuk menimbulkan itu, kalau pelayanan pajak saya sudah merasakan bahwa di kantor pelayanan pajak di tempat saya itu sudah sangat baik. Saya untuk membuat NPWP dan itu betul dilayani dengan baik tanpa biaya. Tetapi ada kelemahan. Sekarang harus pakai teknologi digital. Nah, banyak orang-orang tua pengusaha-pengusaha yang pingin buat NPWP karena ada persyaratan-persyaratan untuk jadi mitra usaha dari Bulog, dari apa itu harus pakai NPWP. Itu nggak ngerti dengan digital, dengan email apa-apa. Nah, ini kesulitan. Mungkin dicarikan solusinya agar mereka bisa terbitkan NPWP tanpa dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Jangan lagi ada petugas pajak yang menjadi konsultan pajak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu. Kita ke Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan. Sangat menarik hari ini Metro membuka berdasarkan pengamatan saya, hengki-pengki itu sudah berjalan puluhan tahun, Pak Iqbal dan Mbak Gania. Jadi ini perlu terobosan yang sangat luar biasa untuk memberantas ini. Rakyat, saya sebagai wajib pajak merasa sangat tertekan dengan itu. Keluarga saya sangat tertekan dengan itu. Maka menurut saya, satu, pemerintah menghadirkan petugas pajak yang punya integritas, yang punya wibawa, yang punya jalan lurus untuk menarik pajak itu. Pajak kita tahu dibayar dengan secara sukarela. Pada umumnya pengusaha sangat ingin bayar pajak karena pembangunan. Kalau ekonomi baik, maka pengusaha itu pun hidupnya baik. Statementnya seperti itu, Pak Iqbal. Kalau ekonomi ini makin meningkat, pengusaha makin senang. Maka itu negara ini makin baik, pengusaha makin senang. Maka itu kewibawaan petugas pajak sangat penting. Menurut saya, setiap wajib pajak bisa diberitakan lewat Android yang dia punya. Misalnya saya pembayar pajak setiap tahunnya katakanlah 10 atau 50 juta, di-online-kan. Artinya uang yang saya bayar itu masuk ke pajak. Tidak tinggal di jalan lagi. Oke. Transparansi ya Pak dengan menggunakan teknologi. Jadi teknologi, transparansinya itu teknologi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi saya merasa membayar pajak kepada negara itu, negara tahu saya bayar pajak sekian. Oke. Yang Pak Ramadan, ya. Tadi Bapak bilang, apa yang membuat Bapak dan keluarga sampai tertekan Pak tadi Pak? Tertekannya itu petugas pajak datang ke tempat kami, merasa ini yang belum beres, ini yang tidak tahu. Saya ini sekolah pajak tidak. Jadi sistem SPPT yang harus kita isi itu menggunakan konsultan pajak. Nah, konsultan pajak seperti Pak Edward katakan itu adalah orang-orang pajak. Nah, jadi di sini ada masalah yang besar. Okay. Kita terpaksa mengikuti apa yang dia katakan dan kita pun tidak mengerti tentang, sangat kurang pengetahuannya tentang SPPT mengisi pajak tahunan itu, Pak Genia. Oke. Maka itu, baik, terima kasih. Apapun kalau terisi, saya merasa harus diumumkan secara baik. Saya ini bayar pajak sekian gitu loh, diketahui oleh negara saya ini pembayar pajak. Selama ini saya tidak tahu bayar pajak atau tidak. Baik, terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Kita ke Pak Sugeng dari Bagan Siapi Api. Pak Sugeng, selamat pagi.
Pak Sugeng. Pak Sugeng, boleh dimatikan saja Pak TV-nya selama Bapak menelpon supaya audionya lebih jelas. Silakan Pak Sugeng. Selamat pagi Metro. Pagi, silakan Pak Sugeng. Halo Metro, selamat pagi. Ya, silakan Pak Sugeng. Halo. Ya, masalah pajak ini sudah lama. Masalah pajak ini sudah lama dikorupsi oleh orang-orang pajak. Masyarakat ini kepercayaan untuk pajak ini sangat minim sekali sekarang. Masalah pajak ini seharusnya direformasi mulai tingkat bawah sampai ke atas. Karena pajak ini, setiap kantor pajak itu ada malingnya. Setiap pajak ini, setiap kantornya ada malingnya. Konsultan itu berarti membisiki kepada para pembayar pajak ini akan direndahkan, tetapi dia ada konsumsi untuk mereka. Artinya itu ya untuk kepentingan pribadi. Kita selaku masyarakat ini merasa dirugikan dari hal-hal ini. Seharusnya pakai pajak ini menjemput bola dan memberikan pengertian. Bukan pajak diturunkan tetapi untuk kepentingan pribadi oknum-oknumnya. Jadi masyarakat sekarang sering saya perhatikan, saya sendiri sudah lama itu kalau soal masalah pajak itu memang pegawai pajak itu setiap kantor tuh malingnya ada itu. Oke. Saya pernah ya, Pak, mengurus suatu perusahaan dulu begitu. Oke. Jadi itu kalau sebagai orang pengusaha kalau pajaknya direndahkan itu akan senang biarpun uang tidak masuk negara. Tetapi ini pegawai-pegawai yang macam ini perlu direformasi. Pada detik ini, dari selesai pemilihan presiden ini, siapapun yang terpilih, harus diperbaiki semuanya. Elemen-elemen pajak dan tingkat bawah sampai ke atas. Oke, baik Pak Sugeng, terima kasih. Sudah kami tangkap maksudnya, Pak Sugeng. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, kita ke Pak Ardian di Bekasi. Pak Ardian, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Ardian. Selamat pagi. Ya, salah satu komponen pajak yang diterima oleh pemerintah itu adalah melalui pengenaan pajak penghasilan, melalui ketentuan PPh 21. Namun ada kalanya PPh 21 itu ternyata juga saya melihat adanya double tax, Pak. Jadi pengenaan pajak yang double terhadap pendapatan yang diterima oleh pegawai yang sudah dipotong pajak. Misalnya, Pak, ketika pegawai menerima gaji setelah dipotong pajak oleh pemberi kerja, kemudian sebagian dananya masuk ke dana pensiun. Tetapi ketika pegawai tersebut pensiun, ingin menarik dananya dari dana pensiun, itu dikenakan lagi pajak final oleh pemerintah sebesar 5%. Nah, saya melihat kondisi ini sebagai yang double pajak. Harusnya pemerintah harus membedakan mana yang merupakan setoran dana pensiun yang berasal dari penghasilan yang sudah kena pajak, itu harusnya nggak dikenakan pajak. Tapi kalau ada pengembangan dari hasil dana pensiun yang dilakukan, itu mungkin boleh dikenakan pajak. Dan ini akan nggak pernah dibahas ya, terutama oleh kita, para pekerja yang selama ini gajinya sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja. Jadi ini perlu disampaikan, pemerintah juga harus fair dengan peraturan-peraturan dia. Jangan menyamaratakan. Karena salah satu kelompok masyarakat yang secara sukarela dan tidak banyak menuntut itu adalah pegawai yang sudah dipotong pajak oleh pemberi kerjanya. Karena itu bersifat final. Kita nggak punya kesempatan untuk membela. Ya, kita nggak punya kesempatan untuk membela. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyoroti juga masalah apabila terjadi kondisi pelanggaran pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Nah, selama ini kita selalu melaporkan itu kepada Departemen Keuangan, kemudian diproses. Saya merasa nggak fair, karena ini adalah satu lembaga yang sama. Mereka cenderung untuk melakukan pembelaan terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya. Makanya saya mengharapkan seperti ada Indonesian Watch, Indonesian Corruption Watch, Police Watch, itu adalah tax watch yang juga melihat. Sehingga nanti perlu dilakukan satu badan independen yang diberikan kesempatan untuk melakukan investigasi apabila kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Sehingga kondisi itu akan lebih fair. Nah, saat ini banyak pegawai-pegawai BUMN yang berasal dari perbankan yang memiliki kapabilitas dan
nilai-nilai komplain yang cukup bagus. Jadi mereka bisa kita daya gunakan, Pak. Nah, mudah-mudahan ini sebagai salah satu cara, seperti yang disampaikan oleh responden yang lainnya, bahwa hal untuk menjaga kebersihan pajak itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ikut mengawasi. Itu Baik. Aja. Terima kasih Pak Ardian dari Bekasi. Mbak Kania, kalau kita tadi menarik benang merah ya dari semuanya. Ada yang tertekan, ada yang bahkan bilang di setiap itu tuh ada banyak pengusaha tadi sampai kayaknya. batuk Mbak Kania. Banyak pengusaha, terus juga ada yang bilang setiap ini tuh ada malingnya katanya. Ini apakah artinya berarti masih ada trust issue dari para pembayar pajak terhadap Iya, paling tidak lembaga dari itu? penelpon ya. Kalau kita melihat memang persepsi itu masih ada, begitu ya. Persepsi di tengah masyarakat itu masih ada, seperti yang tadi juga disampaikan oleh narasumber. Nah, ini berkaitan dengan soal kepercayaan masyarakat terhadap pengelola pajak, begitu ya. Bahwa kemudian ada persepsi seperti itu, memang harus dicarikan solusinya bagaimana persepsi itu bisa dikikis habis. Iya. Harus dicari upaya ekstra, begitu ya. Kalau melihat tadi apa yang disampaikan oleh penelpon terakhir ya, Pak Ardian, itu menarik sekali, begitu ya, soal double taxation gitu, dan juga kemudian soal badan independen yang bisa melakukan pengawasan secara independen, begitu ya. Bukan mengawasi anak buahnya sendiri ya? Bukan mengawasi anak buahnya sendiri. Independen. Tapi semacam kayak Police Watch, Corruption Watch, dan lain sebagainya, begitu ya. Karena memang tadi dikatakan ini kan soal keadilan juga, bagaimana melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh institusi yang kemudian juga dilaporkan oleh masyarakat, begitu. Artinya memang mungkin perlu dicari cara, intinya adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak, begitu ya. Tidak membantu bahwa kita melihat masih ada kasus-kasus yang melibatkan petugas pajak seperti yang dilakukan oleh Rafael Aluntri Sambodo, begitu Gayus misalnya. Tambunan juga Gayus Tambunan tadi itu kan kakap-kakap sekali, begitu ya. Kalau kita melihat dari misalnya angka korupsinya, dugaan angka korupsi yang dilakukan, yang terbukti maupun yang belum terbukti, begitu. Tapi ini yang memang harus dicari cara gitu, karena lagi-lagi kalau kita soal bicara soal rasio pajak itu kan ada beberapa aspek gitu yang mempengaruhi kenapa rasio pajak itu bisa naik atau turun gitu. Salah satunya itu kan misalnya soal kepatuhan, itu adalah salah satu faktor yang juga bisa mempengaruhi rasio pajak itu bisa naik atau turun begitu. Nah, soal kepatuhan ini lagi-lagi tadi juga ada sempat disinggung soal aturan begitu yang berubah-ubah dan lain sebagainya begitu. Informasinya tidak jelas dan lain sebagainya begitu. Penghitungannya tidak jelas dan lain sebagainya begitu. Itu memang ada beberapa gitu yang kemudian juga menyampaikan gitu secara pribadi, misalnya selama ini pengalaman dengan petugas pajak itu tidak selalu menyenangkan, walaupun pelayanan pajaknya sudah jauh sekali membaik, termasuk juga penggunaan teknologi digital. Tapi ternyata teknologi digital itu juga masih belum cukup ya. Bukan belum cukup, tapi sosialisasinya mungkin. Karena ternyata ada pengusaha-pengusaha yang ingin misalnya membayar pajak, tapi karena harus lewat online dan lain sebagainya, itu malah membuat mereka menjadi kurang tersosialisasi, bukan tersosialisasi, tapi akhirnya membuat mereka tuh jadi agak susah gitu ya untuk melakukan. Karena kan memang kalau untuk teknologi digital sendiri kan memang harus ada adaptasi dulu begitu ya. Secara online itu tidak semua orang tuh bisa serta-merta langsung bisa melakukannya gitu. Memang dibutuhkan sosialisasi yang agak panjang. Tapi paling tidak ini adalah beberapa yang disampaikan oleh para penelpon kita ya, kesan mereka tentang pengumpulan pajak dan lain sebagainya. Soal kepercayaan masyarakat itu ternyata masih belum terlalu bagus gitu ya terhadap pengelolaan pajak. Tapi bahwa kemudian misalnya tadi penelpon pertama mengatakan bahwa ya dampaknya sudah mulai dirasakan lah soal infrastruktur dan lain sebagainya gitu. Walaupun belum optimal begitu. Tapi kembali lagi gitu ke soal topik kita gitu ya, mengakhiri hengki-pengki memang harus dicari cara gitu ya. Ini berkaitan juga dengan kepercayaan di tengah masyarakat yang sekarang ini persepsinya itu masih belum terlalu bagus. Persepsinya gitu. belum terlalu bagus. Setelah menyebabkan tadi kalau bisa katanya konsultan pajak atau orang pajak jangan punya perusahaan di belakang layar. Apakah itu juga salah satu penyebab? Tapi yang soal double taxation itu menurut saya menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mbak Kania. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, akhir hengki-pengki pajak kita sudah mendengarkan tadi beberapa opini dari penelpon. Cukup menarik dan banyak poin yang sebenarnya doable ya untuk meningkatkan rasio pajak itu sendiri. Mudah-mudahan didengarkan, curhat tapi informatif dan edukatif begitu kita jadi. Iya, paling tidak ini mereka berdasarkan pengalaman kan. Berdasarkan pengalaman soalnya. Nah, soal sistem pelaporan tadi itu pengalaman cukup pribadi menarik. Ya. Pengalaman pribadi. Karena kalau kita tadi bercerita pengalaman betul terus merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kemudian ingin melapor. Tapi melapornya katanya kalau bisa ya jangan ke Kementerian Keuangan begitu. Karena itu
bosnya sendiri. Nah, usulan untuk adanya lembaga independen bagaimana Anda melihatnya, Pak? Untuk menerima laporan ini? Ya kan terlalu banyak lembaga juga menurut saya ya, lembaga pengawas tuh banyak sekali sebenarnya gitu ya. Tapi intinya ini memang harus dicarikan strategi baru, harus dicarikan terobosan begitu kan. Tadi yang juga disampaikan adalah terobosan yang ditunggu begitu, bagaimana caranya. Karena kalau soal penerimaan pajak misalnya ya, kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan nih, sampai hat-trick ya 3 kali itu selalu mencapai target begitu, tapi rasio pajaknya ini yang kemudian memang menjadi PR gitu. Karena sampai dengan, karena kemarin juga ada pandemi dan lain sebagainya, sampai dengan tahun kemarin itu kan 10, sekian persen ya sudah kembali menyentuh level 2 digit. Tapi apakah itu sudah cukup atau tidak gitu. Nah, lagi-lagi kita lihat apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pajak. Salah satunya itu kan kepatuhan pajak gitu, dan juga dukungan stakeholder. Stakeholder itu termasuk mungkin lembaga pengawasnya juga untuk memastikan bahwa pengumpulan pajak ini tidak dihengki-pengki gitu dalam tanda kutip gitu. Tapi ada hal-hal lain, ada soal efektivitasnya gitu, pemungutan pajak, kemudian juga soal kebijakan ekonominya, soal struktur ekonominya, ada banyak faktor sebenarnya yang harus diperhatikan begitu. Nah, ini yang kemudian memang harus harus dikaji dan dipastikan bahwa ketika pemungutan pajak itu dilakukan juga berkeadilan, karena lagi-lagi kita ngomongin soal sektor informal, ini mau diapain gitu, struktur ekonomi Indonesia kan seperti ini begitu. Ada banyak gitu, dan bahwa paling tidak yang kita harus sepakati itu adalah bahwa tantangan ke depan itu semakin rumit gitu. Tantangan ke depan semakin rumit, dan jangan lupa ketika misalnya rasio pajaknya itu rendah, penerimaan pajaknya rendah, sementara pengeluaran kita besar, itu kan harus dibiayai dengan apa? Dengan utang. Itu yang kemudian paling tidak juga yang disoroti oleh seorang pengamat ekonomi senior begitu ya, Faisal Basri, yang mengatakan rasio pajak ini akhirnya yang rendah itu mengakibatkan akhirnya utangnya bertambah begitu, karena kan harus tetap didanai itu pembangunan. Kalau tidak ada uangnya ya berarti harus dengan utang begitu. Jadi ini kemudian diskusi yang berkembang begitu. Berbicara soal tantangan gitu. Ya Mbak Khania, tantangan yang terbesar juga mungkin ini adalah terkait dengan integritas tadi, petugas pajak yang berintegritas, karena selama sudah muncul nih wacana fiskal kadastre fiskal, tapi di sisi lain ternyata malah itu justru menjadi membuat orang dalam badan pajak nih justru enggan menerapkan, karena mereka tidak bisa lagi disebut di editorial menjadi lintah dalam sistem perpajakan. Nah, memang sesusah itu menjaga integritas dari konsultan pajak. Apa yang bisa dilakukan? Konsultan pajak atau petugas pajak? Petugas pajak. Akhirnya tidak ada bedanya sekarang ya, ada petugas pajak yang menjadi konsultan pajak begitu, yang disampaikan oleh penelpon juga begitu ya. Iya, betul. Iya. Ya memang harus namanya juga terobosan ya. Namanya ini harus ada strategi pelapis lah begitu, strategi pelapis. Ada strategi, ada extra effort begitu kan, tadi narasumber mengatakan. Kalau ingin mencapai rasio pajak yang tinggi begitu harus ada extra effort yang dilakukan begitu. Paling tidak kalau yang ditawarkan oleh Pak Anies ya, ini kan dimulai dulu. Ini dimulainya dulu gitu, dimulainya dulu, jangan-jangan ada objek pajak yang terlewat gitu dalam tanda kutip gitu, dicari lagi gitu, karena ini kan soal perluasan basis pajaknya gitu. Kan beda ya antara ekstensifikasi, intensifikasi begitu. Ekstensifikasi itu basis pajaknya diperluas, artinya objek pajaknya itu juga diperbanyak begitu. Nah itu kan harus dicarikan strateginya, dimulai dari itu dulu, baru kemudian tambahan-tambahan strategi lain. Ada banyak sebenarnya yang sudah dilakukan, tapi mungkin implementasinya itu belum optimal begitu. Nah optimalisasinya ini yang kemudian kita harus upayakan bersama-sama begitu. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal ketidakpastian ya ke depan ya, tantangan ekonomi global ini kan serba tidak pasti gitu. Belum lagi kita bicara konflik geopolitik dan lain sebagainya, itu bisa menjadi resiko tambahan gitu. Jadi memang kita harus antisipasi itu dengan segala cara untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita ke depan tetap stabil, yang sekarang ada di angka 5%, dan itu kan berupaya untuk digenjot. Apalagi kalau kita misalnya nanti mau naik kelas gitu menjadi negara maju. Jadi jangan ada bocor-bocor lagi ya Mbak ya? Jangan sampai penerimaan pajak bocor. Iya. Supaya pembangunan itu tadi sudah bisa optimal belum gitu. Bocor itu kan mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal begitu. Nah ini yang kemudian harus diakhiri dengan cara mari kita sensus ulang. Ini salah satu tawaran ya yang disampaikan oleh Capres gitu. Sensus ulang gitu, data-data itu kan harus pasti begitu. Itu harus diakhiri kelakuan hengki-pengki pajak ini, karena betul tadi Mbak Khania soal ujung-ujungnya pembangunan itu ya tadi. Kalau itu pengalaman kita pribadi. Perspektif menarik dari penelpon hari ini. Tapi itu tadi praktek ini harus diakhiri, karena jangan sampai pembangunan tadi juga ditutup dengan karena lagi-lagi pajak itu kan penting untuk pembangunan. Jadi itu yang juga harus kita sadari bersama-sama. Pajak itu dikumpulkan untuk membiayai pembangunan kita begitu ya. Nomor hengki-pengki kita nantikan
Semoga rasio pajak ini bisa naik, jangan stagnan atau turun lagi ya, karena sudah berbagai upaya sudah dilakukan dan kita juga tentunya butuh masukan dari dan para pajak itu pemangku sebenarnya kebijakan ternyata ya. kalau kita melihat tuh adalah sehari-hari juga gitu ya, kalau melihat dari penelpon yang masuk Relate sebenarnya. gitu. Relate Dengan kehidupan banyak yang sehari-hari. mempunyai pengalaman pribadi dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak terlalu jauh benar gitu dari kehidupan sehari-hari kita kan sebenarnya. Terima kasih Mbak Kania. Perbincangan yang menarik hari ini. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tutup celah rente pajak. Walhasil, pendapatan negara dari pajak bisa naik signifikan. Jangan sampai utang terus melambung untuk menambal belanja negara akibat penerimaan pajak bocor dan terus-terusan tercecer di jalan. Kelakuan hengki-pengki para ordal sudah waktunya untuk diakhiri. Terima kasih sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.